Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok WLG akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah web lanjut, yaitu membuat suatu website tentang kuliah online. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota beserta pembagian tugasnya. Yang pertama ada saya sendiri, Yasmin Hasna dengan NPM 1817051018. Di sini tugas saya yaitu di bagian front end. Selanjutnya ada Atika Indah dengan NPM 1857051009 yaitu di bagian database. Selanjutnya ada Nia Nur Atika dengan NPM 1817051015 dan Eka Intansari dengan NPM 1817051022 yaitu di bagian back end. Langsung saja ke bagian front end-nya. Nah, di sini pertama tampil halaman login. Di sini saya coba masuk sebagai admin. Nah, ini untuk halaman dashboard. Di sini dashboard itu ada footer, header, dan sidebar. Untuk footer itu yang jurusan ilmu komputer yang ini. Terus ini yang header. Terus untuk yang sidebar itu yang sebelah sini. Untuk halaman dashboard sudah. Terus yang halaman homepage include kategori mata kuliah. Ini untuk halaman kategori. Terus di sini kami menambahkan input prodi. Selanjutnya halaman mata kuliah di sini. Di halaman mata kuliah ini juga sudah termasuk halaman akses mata kuliah dan halaman dosen mengolah suatu mata kuliah. Terus di sini ada logout yang akan langsung mengarah ke halaman login. Dan mohon maaf untuk yang poin 678 yang dosen melihat hasil kuis di halaman detail suatu materi atau kuis dan halaman ikut suatu kuisnya itu belum sempat dibuat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya ke pembahasan yang database yang akan disampaikan oleh Atika Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian saya yaitu database, melanjutkan yang telah dijelaskan oleh Yasmin Hasna. Nah, untuk database-nya saya buat dengan nama daring. Ini di sini di database-nya namanya daring. Lalu dalam database daring ini ada tabel kategoris mata kuliah, prodi, dan users. Lalu tabel ini saya buat dengan migration dengan cara PHP Spark Migrate, create nama tabel, lalu oke. Dan untuk tabel kategoris begini tampilan dari codingannya. Ada kategori ID, terus ada nama matkul dan status aktif atau tidaknya. Lalu di sini ada kemudian ada tabel prodi begini tabel codingannya. Lalu sini ada tabel matkul codingannya seperti ini. Dan terakhir tampilan user seperti ini. Jadi tabel database-nya belum lengkap, beberapa yang saya buat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Eka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
langsung saja mengenai bagian backend yang sudah saya kerjakan, yaitu mengenai logout, login, dan register. Langsung saja ke bagian folder-folder yang sudah saya buat, yaitu mengenai folder out.php di bagian controller, kemudian folder out underscore model di bagian model, login.php di view dengan nama foldernya out, dan register.php di view dengan nama foldernya out. Langsung saja ke codingan yang login. Nah, fungsi dari codingan login ini yaitu untuk login si pengguna, dimana di sini kita akan maksudnya si pengguna untuk login ke halaman dashboardnya itu memasukkan password dan emailnya. Seperti ini tampilannya. Nah, apabila si pengguna tadi salah memasukkan password, maka akan keluar atau muncul tulisan atau kata-kata yaitu "Whoops, ada kesalahan saat input data". Nah, kemudian untuk bagian register, codingannya seperti ini. Register ini digunakan untuk pengguna yang belum mempunyai akun. Kemudian codingan untuk bagian out.php ini fungsinya di sini untuk mengecek bagian login. Kalau misalnya sudah sesuai, maka akan di redirect ke dashboard. Seperti ini tampilannya. Nah, di sini saya juga membuat fungsi untuk logoutnya dengan session destroy, dimana kalau misalnya kita pencet tombol logoutnya atau tulisan logoutnya itu, maka akan di redirect ke bagian login. Kemudian untuk fungsi out underscore modelnya itu, nah foldernya seperti ini, codingannya seperti ini maksudnya. Kemudian langsung saja, nah seperti ini tampilan logoutnya. Jika kita pencet logout, maka langsung ke bagian loginnya. Jika pengguna belum mempunyai akun, maka pengguna diwajibkan untuk register terlebih dahulu dengan mengisi username, full name, email, password, dan konfirmasi passwordnya tadi. Nah, sedangkan jika pengguna sudah memiliki akun, langsung ke bagian login saja dengan memasukkan akun yang sudah dibuatnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya membuat akun dengan nama admin, kemudian langsung masukin passwordnya saja. Nah, langsung masuk ke tampilan aplikasinya, ke tampilan dashboardnya. Nah, selain membuat tampilan login, logout, dan register, saya juga berperan dalam pembuatan user page. Tapi di sini saya belum membuatnya. Nah, mungkin cukup ini saja yang dapat saya sampaikan. Untuk bagian backend yang lainnya akan dijelaskan oleh Nia Nur Atika. Oke, di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang backend yang mana membuat CRUD pada kategori prodi juga mata kuliah. Tapi mohon maaf sebelumnya untuk mata kuliah di sini kami belum bisa menambahkan create karena masih ada yang error dan belum sempurna. Kalau dibilang project yang kami buat itu masih 35%-nya. Kemudian langsung saja saya akan menjelaskan tentang CRUD pada include kategori. Nah, di include kategori ini ketika ditambahkan, maka
misal saya menambahkan basis data, terus pilih kategori itu aktif atau inaktif ya kan, terus saya milih aktif dan simpan. Nah itu namanya create. Nah kemudian jika kita ingin ngedit, maka kan seperti ini, terus kita update kan aja. Nah habis itu kita bisa dihapus juga jika kita ingin menghapus. Itu untuk CRUD nya. Oke, yang prodi juga begitu. Nah seperti ini, kita bisa menambah, kita bisa edit, dan kita juga bisa hapus. Prodi sama kategori ini akan dibawa pada halaman mata kuliah, yang mana nanti pada halaman mata kuliah ini kategori itu kita bisa pilih dari yang kita udah inputkan dalam kategori mata kuliah tadi. Terus yang untuk prodi juga gitu, prodi apa yang udah kita inputkan tadi ke dalam prodi yang di manajemen ini. Oke, sekilas saya akan menjelaskan tentang programnya. Nah untuk yang kategori itu saya membuat membuat folder baru pada view dengan nama kategori, yang mana di dalam kategori ini ada create, edit, dan index. Untuk create seperti ini tampilannya. Kemudian ada index. Nah jika dalam kategori ini kita ada yang salah, maka akan muncul pemberitahuan atau warning dengan whoops ada kesalahan saat input data. Kemudian ada indeksnya juga. Nah dalam kategori ini ada create, edit, sama index. Nah untuk delete nya yang tadi itu saya masukkan dalam indeksnya ya. Untuk delete itu saya menambahkan tombol untuk delete, kategori delete di sini. Oke. Terus yang untuk public juga begitu. Untuk prodi juga kayak gitu. Prodi di sini ada create dan edit serta indeksnya. Jadi bisa create, bisa edit, dan juga bisa delete dari fungsi yang ada pada indeks ini. Nah, untuk mata kuliah, sini saya membuat folder baru pada view dengan nama mata kuliah. Tapi mata kuliahnya ini belum bisa masih baru membuat create sama index doang. Tapi create-nya nggak bisa dijalanin, mohon maaf. Nah, mata kuliah dan kategori serta prodi ini itu dijalankan dari model dari app models. Nah, app models ini ada kategori model ini. Dia itu untuk memanggil fungsi insert kategori, update kategori, dan delete kategori. Kemudian yang untuk mata kuliah juga begitu, memanggil get mata kuliah. Terus yang prodi juga untuk insert prodi, update prodi, dan delete prodi. Kemudian dia akan dikontrol oleh pada folder controllers, yang mana dalam controllers ini ada kategori seperti ini, kemudian mata kuliah, juga prodi. Oke, cukup sekian project dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Project kami baru sekitar 35% karena banyak kendala sehingga kami belum bisa menyelesaikannya secara tuntas. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya dan teman-teman mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.